Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus syariful mau'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mahmud, amma ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Abu Bakar Asghaf yang dirahmati Allah, kalau kita melacak literatur tentang ulama-ulama sufi, kita akan mendapatkan sebagian di antara mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk kemewahan. Namun ada sebagian yang justru mendudukkan harta ini sebagai perisai. Al-mal silahul mu'min. Salah satunya adalah Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama sufi yang lahir di akhir abad 12. Ada sebuah kisah yang menarik. Suatu saat salah seorang jamaah Abul Hasan Asy-Syadzili ini kepingin sekali bersilaturahim, sowan ke rumahnya. Begitu tahu bahwa rumah ulama sufi ini megah, mewah, indah, ketertarikan yang semula ada pada jamaah ini sudah ia cabut. Dia sudah tidak lagi respect karena dia merasa ulama yang ia kagumi ternyata bahasa Jawa katunyan. Lalu pulang. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang penunggang kuda. Lalu si pemilik kuda ini bertanya, "Wahai fulan, hendak kemana?" Dia cerita, "Dulu saya mengagumi Asy-Syadzili, tetapi setelah tahu dia adalah orang yang kaya raya, rasa hormat saya sudah hilang." Lalu si penunggang kuda ini menawarkan diri, "Wahai fulan, aku bisa mempertemukan dirimu dengan Asy-Syadzili, tapi dengan satu syarat. Pastikan air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah sedikit pun." Si fulan ini kemudian mengiyakan, lalu dia naik di belakang pemilik kuda itu. Sang pemilik kuda sudah mulai menjalankan, menarik kudanya. Dia susuri dari satu tempat ke tempat lain sampai pada titik tertentu, kemudian dia menghentikan laju kuda itu. Lalu dia tanya kepada penunggang kuda, orang yang berada di belakangnya, "Wahai fulan, tidakkah engkau ketahui tadi di pasar banyak orang sedang melakukan transaksi?" "Tidak." "Wahai fulan, tidakkah engkau tadi melihat di pinggir jalan ada rumah yang mewah?" "Tidak." "Wahai fulan, tidakkah engkau melihat tadi ada orang yang sedang berkelahi?" "Tidak." "Lalu apa yang kamu lihat?" "Aku hanya memastikan air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah sedikit pun." "Wahai fulan, ketahuilah bahwa aku adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Akulah orang yang aku cari. Kalau kau tadi fokus tidak melihat apapun, hanya fokus memastikan air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah, maka sejatinya sama denganku. Rumah yang aku miliki, rumah yang aku tempati, juga tidak hanya untuk menyenangkan, memanjakan tubuhku dan keluargaku, tapi rumah yang aku miliki untuk rumah dakwah. Rumah yang aku miliki adalah rumah ibadah. Rumah yang aku miliki aku jadikan sebagai rumah tilawah.
orang miskin, anak-anak yatim aku ajak masuk ke rumahku. Jamaahku aku ajak masuk ke rumahku untuk mendapatkan pesan-pesan agama. Itulah aku ingin menjadikan harta kekayaanku, rumah dengan segala kemewahanku menjadi min wasailil hayah, bukan ghayatul hayah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, inilah satu pelajaran yang indah karena saat ini kita hidup di alam yang berbeda. Hari ini kita menyaksikan banyak sekali lahir-lahir sufi urban, sufi-sufi kota. Mereka para ilmuwan tetapi masih gemar melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Mereka para eksekutif, para profesional, orang-orang yang taat beragama. Inilah yang disebut sebagai orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dimanapun kita berada. Ketaatan, ketakwaan adalah jalan hidup kita agar kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.